Welcome back di segmen IPO Watch CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya, pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu calon emiten yang tak lama lagi akan listing di Bursa Efek Indonesia. PT Sinar Eka Selaras Tbk atau dengan kode emiten ERAL yang akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2023 dengan harga penawarannya berkisar di Rp370 hingga Rp410 per lembar saham. Dan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 10.375.000 lot atau setara dengan market cap 1,9 triliun hingga 2,1 triliun atau dana IPO yang diraih berkisar sekitar 383,9 miliar hingga 425,4 miliar rupiah. Dan untuk menjamin emisinya di sini ada dua sekuritas, yaitu di mana ada Mirai Aset Sekuritas dan juga BNI Sekuritas. Nah, lalu untuk apa saja nih penggunaan dana IPO dari ERAL? Ya, di sini untuk ERAL sendiri menjelaskan dalam prospektusnya cukup lengkap di mana dibagi menjadi 3 untuk penggunaan dana IPO-nya yang memang digunakan rata-rata untuk entitas anak usahanya. Jadi kalau kita lihat yang pertama sekitar 37% ini akan digunakan sebagai pinjaman kepada entitas anaknya. Jadi dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama untuk Mitra Internasional Indonesia dan lalu untuk PT Era Aktif Indonesia. Jadi kalau kita lihat untuk yang pertama sekitar 93%. Jadi dari 37% dibagi lagi menjadi 93% dan 7%. Untuk 93%-nya akan digunakan untuk PT Mitra Internasional Indonesia dan dibagi rinciannya lagi nih dari 93% dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama sekitar 61% akan digunakan untuk modal kerja dari PT Mitra Internasional Indonesia, yaitu seperti pembiayaan pengadaan, kemudian ada penyaluran dan kelengkapan persediaan, lalu ada beban operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkatnya, hingga pengadaan peralatan pendukung, penjualan di gerai, hingga kegiatan promosi, pemasaran, dan juga beban operasional. Lalu sekitar 39%-nya juga digunakan sebagai belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 50 gerai nih. Dan yang dimana 10 gerainya adalah peremajaan gerai yang memang sudah ada brandnya saat ini oleh ERAL sendiri. Kemudian sekitar 7% digunakan untuk PT Era Aktif Indonesia, di mana dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama 82% digunakan untuk modal kerjanya sama seperti sebelumnya digunakan untuk pembiayaan pengadaan, kemudian juga ada penyaluran kelengkapan, kemudian hingga kegiatan promosi dan juga beban operasional. Dan sekitar 18% akan digunakan untuk belanja modal yaitu dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 4 dan peremajaan sekitar 2 gerai. Dan lalu kita bisa lihat juga penggunaan dana IPO yang kedua. Ya, jadi untuk yang kedua di sini juga digunakan sebagai untuk entitas anak usahanya juga sekitar 13,75% ini akan digunakan sebagai pemberian modal dalam bentuk penyetoran modal kerja kepada entitas anak usahanya. Jadi kalau yang kedua ini sekitar 13,75% ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama sekitar 35% akan digunakan untuk PT Era Gaya Indonesia. Jadi untuk 35% ini dibagi lagi nih menjadi 2. Yang pertama sekitar 65%, 62% akan digunakan untuk belanja modal. Modal kerjanya ini sama seperti sebelumnya, seperti untuk pembiayaan pengadaan, kemudian penyaluran dan kelengkapan persediaan, kemudian juga ada beban operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung, penjualan di gerai baru, hingga kegiatan promosi, pemasaran, dan juga beban operasional. Dan sekitar 38% akan digunakan belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 5 gerai nih. Lalu untuk yang 65%-nya akan digunakan kepada PT Master Selam Nusantara. Rinciannya ini juga dibagi menjadi 2 dari 65% ini. Untuk yang pertama sekitar 94% digunakan sebagai modal kerja. Untuk modal kerjanya sama seperti sebelumnya, digunakan untuk biaya pengadaan, kemudian ada penyaluran dan kelengkapan persediaan, ada beban operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, hingga peralatan, dan juga hingga kegiatan promosi dan juga pemasaran dan beban operasionalnya. Dan sekitar 6% akan digunakan sebagai belanja modal dalam rangka untuk pengembangan gerai baru, yaitu sekitar ada 2 gerai. Dan sisanya baru untuk perseroan nih, sekitar 49,25% akan digunakan perseroan untuk kebutuhan modal kerja. Jadi untuk modal kerjanya ini adalah untuk mendukung kegiatan usaha perseroan atau dari ERAL sendiri seperti untuk pengadaan, kemudian penyaluran dan kelengkapan persediaan hingga ke beban operasional lainnya. Dan bagaimana dengan
bisnis dari Eral. Ya, jadi memang bisnisnya ini ada di perdagangan retail dan diketahui sendiri untuk Eral ini adalah usaha dari entitas anak usaha PT Era Jaya Swabada Tbk atau Era, yang dimana Era ini nanti akan memiliki atau menguasai saham Era sekitar 79,99% setelah listing nanti. Jadi untuk bisnisnya sendiri berada di perdagangan retail, yaitu perdagangan besar komputer, kemudian juga perlengkapan komputer, ada juga alat olahraga, peralatan, telekomunikasi, hingga pakaian. Jadi untuk gerainya di tahun 2022 ini sudah ada sekitar 64 gerai nih. Kalau kita lihat dari tahun 2020 ke tahun 2022 ini gerainya terus naik. Jadi tahun 2020 ada 14 gerai, tahun 2021 ada 30 gerai, dan di tahun 2022 meningkat hampir 2 kali lipatnya atau lebih sekitar 64 gerai. Nah, dari 64 gerai ini dibagi lagi menjadi beberapa rincian. Di sini dibagi menjadi 6 gerai. Yang pertama ada namanya Urban Republic, yaitu terdapat sekitar 28 gerai. Jadi untuk Urban Republic ini untuk bisnisnya sendiri berada di aksesoris dan IoT, kemudian ada telepon seluler dan juga tablet, komputer dan peralatannya, serta elektronik lainnya. Dan untuk kepemilikannya sendiri dimiliki oleh PT Mitra Internasional Indonesia atau biasanya disingkat dengan MII. Lalu untuk yang 17 gerai ini dimiliki oleh Garmin. Di sini bisnisnya ada aksesoris dan IoT, dan juga ada DJI sekitar 7 gerai yang juga bisnisnya sama di aksesoris dan IoT. Untuk kepemilikannya berada di PT Mitra Internasional Indonesia atau MII. Dan sekitar 7 gerai di sini dimiliki oleh JD Sport, yaitu untuk fashion apparel di sini dimiliki oleh JD Sport Fashion Indonesia. Lalu juga ada Essex, di sini sekitar 4 gerai, yaitu bisnisnya sama, yaitu fashion apparel, di sini dimiliki oleh PT Era Aktif Indonesia. Dan yang terakhir sekitar 1 gerai dimiliki oleh Urban Adventures, yaitu untuk produknya sendiri adalah outdoor equipment yang dimiliki oleh PT Sinar Era Aktif. Nah, lalu bagaimana dengan kinerja keuangan dari Eral? Ya, jadi di sini ada pertumbuhan laba dari tahun 2020 ke tahun 2022 dan juga per 31 Januari 2023. Jadi kalau kita lihat memang secara labanya ini cukup menaik signifikan ya. Jadi dari tahun 2020 ke tahun 2021 ini naik dari 70 miliar menjadi 181 miliar. Lalu tahun 2021 mengalami kenaikan lagi ke tahun 2022 menjadi 184 miliar, naik cukup tipis. Dan kalau kita lihat pada laporan keuangan 31 Januari 2023 juga mengalami kenaikan dari 11,71 miliar dari Januari 2022 meningkat menjadi 18,94 miliar per 31 Januari 2023. Jadi kenaikan laba ini kalau kita lihat secara pendapatan ini meningkat, jadi memang labanya naik karena ada peningkatan pendapatan. Jadi kalau kita lihat di tahun 2020 pendapatannya hanya 1,9 triliun, lalu meningkat di tahun 2021 menjadi 2,11 triliun, lalu meningkat lagi di tahun 2022 menjadi 3,03 triliun, dan per 31 Januari juga meningkat dari 224 miliar pada Januari 2022 meningkat menjadi 360 miliar di 31 Januari 2023. Jadi memang ada beberapa pendapatan atau beberapa segmen pendapatan yang memang berkontribusi atau menopang kinerja dari perseroan. Nah, kita bisa melihat nih, penjualan atau rinciannya segmen apa saja sih yang berkontribusi terhadap perseroan. Ya, jadi di sini kalau kita lihat secara penjualannya memang kontribusi terbesarnya adalah pada pendapatan di aksesoris, IoT, dan lainnya yang kontribusinya sekitar 89,76% pada tahun 2022. Jadi pendapatannya sekitar 3,2 triliun, baru ditopang oleh telepon seluler dan tablet sekitar 244,8 triliun, 244,8 miliar atau sekitar 6,90% kontribusinya, lalu didukung oleh komputer dan peralatan elektronik lainnya, kontribusinya juga sama sekitar 6,9%, yaitu kalau dirupiahkan sekitar 244,8 miliar, kemudian juga ada fashion apparel sekitar 20,1 miliar yang kontribusinya hanya 0,57%. Jadi memang kontribusi pendapatan ini masih ditopang dari aksesoris, IoT, dan lainnya yang kontribusinya lebih dari 80%. Dan juga ada beberapa wilayah yang memang mendukung dari penjualan perseroan ya. Kita bisa melihat wilayah mana saja ya.
Ya, jadi kalau kita dilihat di sini untuk wilayahnya memang masih didukung dari wilayah tengah nih atau dari Jabodetabek. Kalau kita lihat di sini dibagi menjadi 3 wilayah, ada wilayah tengah, timur, dan juga barat. Jadi kontribusi terbesarnya masih berada di wilayah tengah senilai 2,9 triliun pada tahun 2022. Di sini wilayahnya ada Jabodetabek, Kalimantan, Singapura, dan juga Malaysia. Untuk di wilayah timurnya hanya 71,7 miliar, yaitu ada di luar wilayah barat dan juga di tengah. Untuk wilayah baratnya sendiri di sini ada 43,8 miliar yaitu dari Sumatera dan juga Jawa. Memang paling terbesarnya ini masih di Jabodetabek, Kalimantan, dan untuk luar negeri di Singapura dan juga Malaysia. Nah, lalu siapa saja nih kompetitor dari perseroan? Nah, sebelum melihat kompetitornya, kita melihat rasio keuangannya dulu nih, karena ada sesuatu yang menarik di rasio keuangan dari RL. Jadi kalau kita lihat harga penawarannya atau IPO-nya ini ditawarkan di 370 hingga 410 rupiah per lembar saham. Namun kalau kita lihat harga kewajarannya atau book value-nya sendiri hanya berada di 252 hingga 260 rupiah per lembar saham. Sehingga PBV-nya ini 1,47 dan 1,58 atau sudah di harga kewajarannya bahkan sedikit lebih mahal ya karena PBV-nya sudah di atas 1. Dan kalau kita lihat secara gross profit margin-nya sendiri berada di angka 11,14%. Jadi kalau kita lihat secara marginnya juga belum maksimal dikarenakan untuk rata-rata industri margin dari perdagangan retail komputer terutama berada di margin 15%. Dan kalau kita melihat dalam menghasilkan laba bersih atau net profit margin-nya sendiri di 5,25%. Angka ini juga belum cukup maksimal, masih di bawah 10%, sehingga dalam memaksimalkan profit juga belum cukup maksimal. Dan untuk return on equity-nya sendiri juga angkanya masih cukup rendah di 2,02% saja. Sedangkan rata-rata industrinya ROE-nya berada di 18% nih. Sehingga dalam mengelola modal terhadap laba bersih juga kurang efisien. Lalu kita bergeser ke aset, return on asetnya juga kecil di 1,34% saja. Sedangkan rata-rata industrinya ROA-nya berada di sekitar 8%. Sehingga dalam mengelola aset terhadap laba bersih juga masih kurang efisien. Namun kalau kita lihat secara debt equity ratio, kita bisa lihat di sini angkanya cukup sehat di 50,49% saja. Jadi angka ini masih di bawah 100%, kalau angkanya masih di bawah 100% menandakan bahwa cukup sehat di dalam membayar kewajiban terhadap modalnya. Jadi kalau kita lihat pada laporan keuangan per 31 Januari 2023, di mana untuk total modalnya sendiri berada di 934,2 miliar, sedangkan total hutangnya hanya 471,6 miliar saja. Sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modalnya cukup baik. Dan kalau kita lihat likuiditasnya atau current ratio-nya sendiri, di sini ada di 276,02%. Ini di atas angka 100%. Yang menandakan likuiditas ini cukup tinggi sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya cukup baik. Nah, lalu siapa saja kompetitor dari RL? Ya kalau kita lihat di sini kompetitornya di sini ada 1, 2, 3, 4 dan juga 5 nih. Di sini ada MTDL nih. Yang pertama kita lihat di sini ada PT Teradata Indonesia Tbk atau Aksio, kemudian ada PT Sentral Mitra Informatika Tbk atau LAK, kemudian ada PT Metro Data Electronics Tbk atau MTDL, dan juga Tekno9 Indonesia Tbk atau dengan kode emiten 9, dan juga ada Zyrexindo Mandiri Buana Tbk atau dengan kode emiten ZYRX. Jadi kalau kita lihat dari keenam emiten ini secara price earning ratio-nya memang ada yang murah, ada yang mahal nih. Jadi untuk PER-nya sendiri di rata-rata industrinya bisa dibilang murah jika PER-nya di bawah 15. Jadi kalau kita lihat dari 6 emiten ini di sini yang paling murah adalah RL dan juga MTDL nih yang masih cukup murah secara sektoral atau price earning ratio-nya. Sedangkan untuk Aksio, LAK dan juga Nine serta ZYRX di sini sudah overvalue secara sektoral atau price earning ratio-nya. Namun dalam menghasilkan laba bersih kita lihat di sini yang cukup baik dari 6 emiten adalah Nine di 9,10%. Sedangkan untuk sisanya termasuk juga untuk RL masih belum cukup maksimal karena NPM-nya masih jauh di bawah 10%. Sedangkan Nine sudah hampir sekitar 10% nih di 9,10%. Nah kira-kira untuk emiten IPO RL ini layak dikoleksi atau tidak? Ya kita bisa lihat tadi di mana untuk return on equity-nya dan juga return on asset ini masih di bawah rata-rata, yaitu masih jauh di bawah rata-ratanya, ROE-nya masih di bawah 18%,
ROA-nya juga masih di bawah 8%, sehingga dalam mengelola modal dan juga mengelola aset terhadap laba bersihnya ini belum cukup maksimal. Dan dalam menghasilkan profit atau net profit marginnya juga belum cukup maksimal. Dan kalau kita lihat tadi di mana untuk harga wajarnya sendiri, PBV-nya sudah di atas 1 di 1,4, 1,5-an. Sehingga harganya saat ini sudah sedikit lebih mahal nih. Mungkin nanti setelah listing bisa dapat harga murah, bisa menjadi lebih menarik. Namun untuk saat IPO sepertinya masih kurang menarik karena harganya masih sedikit mahal dan juga untuk ROA dan juga ROE-nya juga belum cukup maksimal. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen IPO Watch hari ini. Saya kembalikan ke Safira.